Assalamualaikum. Nah, tiap yahdil fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa Allah taala fi tabaraka. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, terlebih lagi nikmat di atas Islam, atas iman, dan juga di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan salawat dan salam ke Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang selalu istiqomah dan ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian yang membahas risalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya dari Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang mana kita mengambil syarah jelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai kepada pembahasan batal Islam yang kedua, yaitu mengambil perantara dalam berdoa, dalam beribadah, meminta syafaat kepada perantara tersebut. Yang mana ya alasan dan subhat mereka dalam mengambil perantara adalah dengan istilah tawasul. Ya, tawasul itu sendiri memang istilah syariat. Ya, tawasul adalah istilah dari syariat yang mana tawasul itu ada yang jaiz, yang boleh, kemudian ada yang dilarang. Adapun tawasul yang boleh telah kita sebutkan yang pertama, kata Syekh Fauzan, adalah bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, lalu kita berdoa dengannya. Ya, meminta dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya, seperti Ya Rahman, wahai yang Maha Penyayang, Irhamni, ya sayangi saya. Ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, Ighfirli, dan lain sebagainya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, adalah yaitu yang kata beliau, kadzalika atawassulu bi du'a'is sholihin al-ahya'i jaizun. Demikian juga bertawasul dengan doanya orang-orang soleh yang dia masih hidup, hadir, ya, mampu untuk melakukannya. Ya, bertawasul dengan doanya orang-orang soleh, artinya kita meminta kepada orang-orang soleh tersebut yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah agar dia berdoa kepada Allah, ya, apa yang kita inginkan. Misalkan
ya kita ingin kesembuhan kepada Allah, ya kemudian orang soleh tersebut berdoa kepada Allah agar menyembuhkan kita, atau minta diturunkannya hujan, ya, kemudian orang soleh tersebut berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dalilnya adalah sebagaimana perbuatan tawasulnya Umar Abbasi terhadap Abbas, ya, kepada Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talaba minhu ad-du'a. Ya, Umar meminta doa, minta kepada Abbas untuk berdoa. Ya, ketika yaitu doa untuk melakukan, ya, ketika istisqa, meminta hujan. Ya, kemudian Abbas pun berdoa dan Allah pun menurunkan hujan. Demikian juga perbuatan sahabat Muawiyah, ya, dengan meminta doa kepada Yazid Al-Jarshi. Ya, Yazid Al-Jarshi terkenal dengan orang yang soleh, yang doanya itu, ya, makbul, terkabul. Ya, kalau dia berdoa itu, ya, doanya itu dikabulkan oleh Allah. Yazid Al-Jarshi. Maka Muawiyah pun, ya, menyuruh Yazid untuk berdoa kepada Allah agar diturunkannya hujan. Akhirnya, ya, Yazid pun berdoa kepada Allah dan Allah pun turunkan hujan. Demikian juga, ya, lihaza qala al-fuqaha fi kitabil istisqa. Dan, ya, ulama ahli fikih dalam kitab al-istisqa mereka mengatakan wa yustahabbu atawassulu bis solihin, dianjurkan bertawasul dengan orang-orang soleh ketika meminta hujan, ya, ketika meminta hujan jadi kemarau yang panjang, maka, ya, dianjurkan untuk bertawasul dengan doanya orang-orang yang soleh. Yakni bidu'a is-solihin kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah dengan doanya orang-orang soleh semana perbuatannya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Walaysa al-maqsud atawassulu bihaqqihim wa zawatihim wa jahihim. Bukanlah maksudnya bertawasul di sini dengan orang soleh tersebut dengan hak zat dan kedudukan mereka. Bukan. Bukan dengan hak, kedudukan, dan zat mereka. Ya, misalkan, ya Allah, dengan zat, dengan haknya nabimu kami meminta hujan, kan seperti itu. Ya, ya Allah, dengan kesolehan, ya, kedudukan di bulan, ya, kami minta kepadamu turunkannya hujan, kan seperti itu. Tapi langsung, ya, kepada orang tersebut meminta dia berdoa kepada Allah. Itu yang dibenarkan. Tawassulu bil jahi awit tawassulu bi haqqi asyahsi awit tawassulu bi makanatil syahsi indallahi hadza kulluhu tawassulun mubtada'un wa muharramun. Maka bertawassul dengan haknya orang soleh, kemudian juga dengan kedudukan, ya, kemuliaan orang soleh di sisi Allah, ini semua adalah tawasul yang mubtada'un, yang bid'ah, wa muharramun, lagi haram, ya, bid'ah lagi haram. Bahwa wasilatun min wasaili syirki, dan dia wasilah dari wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, walaupun belum sampai tingkatan kesyirikan, tapi dia adalah bid'ah haram yang wasilah mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, cuma rahimakallah, ya, di sini Syekh Fauzan hanya menyebutkan dua bentuk tawasul yang dibolehkan, ya. Di sana ada yang ketiga, itu bertawasul dengan amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, yang kita yakini dengan ikhlas, yang kontinu kita, yang kita merasa kita melakukannya dengan keikhlasan kepada Allah. Itu juga bisa kita gunakan untuk bertawasul dengan menyebut nama-nama orang, nama-nama amal ibadah yang kita kerjakan. Ya, ini yang ketiga. Itu bertawasul dengan apa? Dengan amal soleh yang tak ikhlas dalam mengerjakannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh kisah siapa? 3 orang yang, ya, terperangkap di
dalam gua. Ya, mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh mereka. Ya, ketika mulut gua tutup dengan ya, di batu yang besar sehingga nggak bisa dorong, nggak bisa, ya, maka mereka pun bertawasul dengan amal soleh mereka. Karena mereka ada yang bertawasul dengan berbakti sama orang tuanya, ada yang bertawasul dengan meninggalkan perbuatan maksiat yaitu zina, dan ada yang bertawasul dengan amanah berkaitan dengan apa? Ya, gaji yang dia putarkan, gaji karyawan ya yang dia putarkan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tanian atawassulu al-mamnu. Yang kedua adalah tawasul yang diterlarang. Tawasul yang terlarang. Ya, tawasul yang terlarang. Wat tawassulu ya ilallahi bijahil syahsi au bijahi syahsi alallah au bizati syahsi. Hadza tawassulun mamnu'un. Wa huwa wasilatun min wasaili syirki. Fayajibu at-tafriqu bainal tawassuli al-jaizi wal mamnu'i. Tawasul yang terlarang adalah tawasul kepada Allah dengan kedudukan seseorang, dengan hak seseorang ya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau dengan zat seseorang. Ini adalah tawasul yang terlarang. Dan wasilah ya dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka wajib ya kata beliau kita membedakan antara tawasul yang boleh dengan tawasul yang terlarang. Ya, kita wajib membedakan tawasul yang boleh dengan tawasul yang terlarang. Jadi kita tidak mengingkari adanya tawasul, ya, dan tidak juga kita membenarkan ketika ada tawasul yang terlarang. Ya, kita akui bahwasanya ada tawasul yang dibolehkan, tapi juga kita wajib mengingkari tawasul yang dilarang. Terlarang yang itu bid'ah atau bisa terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah. Kemudian kata Syekh Fauzan, waqad zakara asy-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah di kitab tawassul al-wasilah. Dan ya Syaikhul Islam Taimiyah sungguh beliau telah menyebutkan dalam kitabnya At-Tawassul dan Al-Wasilah. Dalam kitab At-Tawassul Wasilah wal Wasilah, Tawassul dan Wasilah. Kata beliau annahu bisababil labasi wal kholati bainal anwa'i tawassuli as-sala al kholatu fi hadzal bab. Bahwasanya sebab tersembunyi ya dan tercampurnya antara tawasul yang ada yang menyebabkan terjatuhnya dalam kesalahan dalam bab ini. Ya, jadi tercampur antara tawasul yang boleh dengan tawasul yang terlarang. Yang sebagian orang tidak bisa membedakan mana tawasul yang boleh, mana tawasul yang dilarang, yang syirik, yang bid'ah. Ya. Bahkan bagian mereka yang mengatakan bahwasanya ya tawasul yang syirik itu boleh. Ya, tawasul yang syirik ya mereka amalkan. Kenapa? Karena nggak bisa membedakan tawasul yang boleh dengan tawasul yang dilarang. Kemudian kata beliau, fala budda min ma'rifati tawassuli jaizi wa tawassuli al-mamnu'i. Maka ya harus mengetahui tawasul yang boleh dan tawasul yang terlarang. Hatta la yaqa'a al-insanu fi al-kholati al-khata'. Hingga ya seseorang tidak terjatuh dalam kesamaran, dalam kesalahan. Ya. Jadi kita kata beliau ya harus mengetahui mana tawasul yang boleh, mana tawasul yang terlarang. Enggak apa? Ya biar orang itu tidak terjatuh dalam kesamaran dan kesalahan dalam perkara tawasul. Fahaza babun azimun. Maka ini adalah bab yang agung. Ya, maka ini adalah bab yang agung. Yajibu al-inayatu bihi li'alla yahtalata al-amru. Wajib ya memberikan perhatian agar tidak tercampur dalam perkara ini. Dalam perkara tawasul ini beliau
ya wajib kita memberikan perhatian agar apa? Agar tidak tercampur, tidak terjatuh dalam kesalahan dalam perkara tawasul ini. Ya, wali anna subhat, karena subhat haulai al-mudallin, subhatnya orang-orang yang menyesatkan, ya, tantoli ala ba'din nasi, ya, tersamarkan atas sebagian orang. Ya, subhatnya orang-orang yang menyesatkan tersebut, ya, tersamarkan oleh sebagian orang, sebagian manusia. Wal awam, juga orang-orang awam, ya, fayajibu ma'rifatul jawab anha hatta la yaltabisa al-amru. Kata beliau, maka wajib mengetahui jawaban tentang subhat-subhat tersebut, ya, sehingga tidak ada kesamaran dalam perkara tawasul, ya, tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, itu Syekh Muhammad Abdul Wahab berkata, ya, fa man ittakhadha bainahu wa bainallahi wasaid, maka barang siapa yang mengambil antara dia dan Allah perantara, ya, yad'uhum, dia berdoa kepada perantara tersebut, ka'ayyakula, seperti ucapan dia, ya Ahmad al-Badawi, wahai Ahmad al-Badawi, wahai Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, wahai Husain, wahai Ali, ya fulan, akhisni, ankisni, ya wahai Husain, wahai Ali, wahai fulan, ya, tolonglah saya, selamatkanlah saya, ya, isfi maridi, sembuhkan sakit saya, ya, rudda ghaibi, kembalikan barang-barang yang hilang, ya, payah tafuna bi asma'ihim, kemudian mereka memanggil nama-nama perantara tersebut, fahaza huwa syirkul akbar, maka ini adalah syirik akbar, ya, syirik besar. Li'annahu du'a'u li khairillahi, karena dia berdoanya kepada selain Allah, ya, karena dia berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia memanggil nama wahai Ahmad al-Badawi, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Husain, wahai Ali, dan lain sebagainya, tolonglah saya, ya, selamatkan saya, sembuhkan penyakit saya, ya, ya, sebut-sebut nama perantara tersebut, maka ini adalah syirik akbar. Adalah syirik akbar. Karena kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa du'a'u a'zamu anwa'il ibadah. Dan doa itu adalah seagung-agungnya ibadah. Kama qala Rasulullah SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Sehingga kalau dia berdoa kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan akbar yang membatalkan keislamannya, yang membatalkan keislaman dia. Yakni a'zamu anwa'il ibadah, maksudnya adalah seagung-agungnya jenis ibadah. Ya, seagung-agungnya jenis ibadah. Fa iza da'a khairallahi fa huwa a'zamu syirki wal iyazu billah. Maka jika dia berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan sebesar-besarnya kesyirikan. Maka dia telah melakukan sebesar-besarnya kesyirikan. Wal iyazu billah, ya, kita berlindung kepada Allah. Ya, kita mohon keselamatan kepada Allah. Tawaun da'a malakan, baik dia berdoanya kepada malaikat, atau nabiyan, atau seorang nabi, atau solihan, atau seorang yang soleh, jin, ataupun manusia, ya, ketika dia berdoa kepada malaikat dan seterusnya, ini semua adalah kesyirikan yang besar, ya, kesyirikan yang besar. Kemudian bazakar Rasul Islam rahimahullah, Rasul Islam menyebutkan, Allah merahmati beliau, ana syayatin qad tatamassal biswaril amwati fayakhrujuna ilan nasi indal kubur fayaqul anna fulanun sahibul qabri maza turidu. Kata Rasul Islam rahimahullah, bahwasanya
setan itu terkadang dia menyerupai bentuk orang yang telah meninggal. Orang-orang yang telah meninggal menyerupai bentuk orang-orang yang telah meninggal, lalu dia keluar kepada manusia di sisi kuburan, ya. Lalu dia berkata, "Saya adalah si fulan, pemilik kubur. Saya adalah si fulan, pemilik kubur. Apa yang kamu inginkan?" Ya, apa yang kamu inginkan? Ya, wa huwa syaitan tumassalu fi suratil mayyit. Dan dia setan ini menyerupai bentuk si mayit. Ya, fayazunnu annasu anna hadza huwal mayyitu. Dan orang-orang pun menyangka bahwasanya ya itu adalah bentuknya si mayit. Padahal itu adalah setan yang menjelma, ya, bentuk orang yang telah mati. Ya. Jadi kalau mungkin orang bercerita bahwasanya ini ada yang keluar dari kuburannya, dia hidup, itu adalah setan, adalah setan yang menjelma orang yang telah meninggal tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah keluar dari kuburnya, ya, jabat tangan si fulan, ya, karena terjadi itulah setan, setan yang mengaku sebagai Rasul, sebagai Nabi atau orang-orang soleh, ya. Kemudian kata Syekh Fauzan, waqad yamuddu yadahu kama qalu. Dan terkadang ya menjulurkan tangannya. Ya, menjulurkan tangannya. Jadi si setan ini ya menjulurkan tangannya dari kuburan, ya, kama qalu, di mana mereka berkata, itu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai perantara, sebagai ya tawasul dengan ya orang yang telah mati tersebut, dan Nabi dengan Rasul. Tanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda yadahu ila rifai. Kata mereka bahwasanya Rasulullah SAW menjulurkan tangannya ke Rifai. Ke Rifai. Rifai ini nama orang. Ya, ke Rifai. Wa safahahu, lalu menjabat tangan Rifai. Ya. Wa hadza kazibun. Syekh Fauzan, ini adalah kazib. Ini adalah dusta. Ini adalah bohong. Ya. Ini adalah bohong. Wa in kana waqi'an fallazi madda yaduhu syaitan. Tandanya itu memang terjadi, ya. Tandanya itu memang terjadi, ya, tangan keluar dari kubur lalu menyalami Rifai. Kalau memang itu terjadi, ya, maka itu adalah syaitan. Maka itu adalah setan. Ya, bukan Rasulullah tapi setan yang menjelma. Ya. Li'anna syayatin tatamassalu indal atrihati wa kubur biswari ashabil kubur. Karena setan-setan itu, ya, karena setan-setan itu dia menjelma, ya, di tempat keramat, ya, dia menjelma, dia keluar, ya, berbentuk seperti orang yang telah meninggal, ya, di tempat-tempat keramat, di kuburan, ya, dengan bentuk penghuni kubur, ya. Au annahum yatakallamuna min dakhil qabri, atau ya mereka berbicara di dalam kubur. Ya, setan-setan ini berbicara di dalam kubur. Ya, zunnunan nasu, dan orang-orang pun menyangka anna haza al mayyitah, bahasanya ini adalah mayit, ya, orang yang telah mati itu, yatakallamuna, ya, sedang berbicara, yasma'una sautahu, yang mereka mendengar suaranya. Ya. Jadi itu tipu daya setan, ya, pada mereka yang menjadikan perantara dalam berdoa, dalam beribadah, ya, entah itu tempat keramat, kuburan, ya, setan, ya, makin menjerumuskan mereka dalam kesesatannya, ya, dengan menjelma orang yang telah meninggal tersebut.
atau mengaku-ngaku sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yazunnu man yasma'uhu annahu sautul mayyit. Maka orang yang mendengarnya menyangka bahwasanya itu adalah suaranya si mayit. Suaranya si mayit. Wa hadza waqa'a minhu kasirun. Dan ini kata Syekh Fauzan banyak terjadi. Ya, banyak terjadi yang seperti ini. Ya, setan-setan yang ya tipu dayanya yaitu menyerupai si mayit atau mengeluarkan suara yang dia berbicara dengan suara seperti suaranya si mayit, ya. Wasyaitanu yuridu ayyukhriyahum bisyirki min haitsu la yadrun. Dan setan menginginkan mereka agar mereka itu terjatuh dalam kesyirikan. Ya, jadi setan ini dia sengaja meniru, menjelma orang-orang yang telah meninggal atau seperti menyerupai nabi, mengaku nabi. Ya, setan ini ya memang tujuannya adalah untuk menipu, ya semakin menyesatkan orang-orang tersebut dalam kesyirikan kepada Allah. Sedangkan ya mereka yang menjadikan perantara tersebut tidak menyadarinya kalau itu adalah setan. Fayad'una al-qabra wa yatlubuna minhu asy-syafa'ah. Kemudian mereka pun berdoa kepada kuburan, kepada penghuni kubur, dan mereka meminta syafaat dari penghuni kubur tersebut. Akhirnya mereka pun terjatuh dalam asyirkul akbar, ya syirik besar. Dan itulah yang diinginkan oleh setan. Kemudian kata wasyafa'atu haqqun walakinnaha la tutlabu minal amwat. Syafaat itu memang benar adanya. Ya, syafaat itu memang benar adanya. Jadi orang yang mengambil perantara itu ya apa? Yaitu meminta syafaat dari perantara-perantara tersebut. Syafaat itu memang ada. Hak ya memang ada. Tetapi meminta syafaat dari orang yang telah mati ini yang batil, yang syirik. Wa innama tutlabu minallah. Ya hanya bahwasanya syafaat hanya diminta kepada Allah. Ya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syafaat hanya diminta kepada Allah. Taqul, ya engkau berkata, Allahumma syafi'i nabiyaka. Ya Allah, jadikan nabimu pemberi syafaat kepadaku. Ya Allah, jadikan nabimu pemberi syafaat kepadaku. Ini caranya. Jadi kalau kau ingin Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepadamu, engkau minta kepada Allah, ya Allah, jadikan nabimu pemberi syafaat bagiku. Allahumma syafi'i ibadaka as-solihin. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang soleh sebagai pemberi syafaat kepadaku. Ini kalau memang ya caranya meminta syafaat agar Nabi, agar orang-orang soleh memberi syafaat kepada kita, yaitu kita minta kepada Allah. Ya kita minta kepada Allah. Fala taqifu indal qabri. Ya, maka janganlah engkau berdiri di sisi kubur. Ya, di atas kubur. Kemudian engkau berkata, ya fulan, wahai fulan, au ya Rasulullah, wahai Rasulullah, isfa'li, berilah saya syafaat. Ya, li'annahu la tutlabu minal mayyiti syai'un. Karena tidak boleh diminta sesuatu pun dari mayit, dari orang yang telah mati. Ya, jadi jemaah rahimahullah sangat-sangat jauh perbedaannya dengan cara ya kita dalam meminta syafaat kepada Allah. Bagaimana bagi Rasulullah, orang-orang soleh, para malaikat misalkan beri syafaat kepada kita, itu kita minta kepada Allah dibandingkan mereka yang terjatuh dalam kesyirikan dengan meminta langsung kepada perantara tersebut. Ya, kalau kita langsung minta kepada Allah, ya Allah jadikan Rasulullah sebagai pemberi syafaat kepada saya,
Ya Allah, jadikan orang soleh sebagai pemberi syafaat kepada saya. Jadi kita mintanya kepada Allah. Kalau mereka menyebut perantara-perantara tersebut, dan ini adalah tentunya berdoa kepada selain Allah, dan itu adalah kesyirikan. Wa syafa'atu milkun lillahi wa laysat milkan li ghairihi wala takunu illa bi syartaini. Dan syafaat itu adalah milik Allah, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Jadi jemaah rahimakumullah, yang perlu kita pahami bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah. Ya, memang para nabi, orang-orang soleh, mereka nanti diizinkan memberi syafaat, tapi ya terlebih dahulu mereka harus ada izin dari Allah, karena Allah pemiliknya. Enggak serta-merta langsung memberi syafaat. Ya, walaupun nabi, orang-orang soleh diizinkan memberi syafaat, tidak serta-merta mereka langsung memberi syafaat, tapi harus ada syarat ya. Ya, kata beliau, dan syafaat itu enggak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. Syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua syarat. As-syaratul awwalu, syarat yang pertama, ayyazanallahu biha, izin Allah terlebih dahulu kepada orang yang akan beri syafaat. Ya, izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Di nabi, malaikat, orang soleh, ya ketika akan memberi syafaat, ya harus ada izin dulu dari Allah. Asy-syaratu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna al-masfu fihi min ahli tauhid. Bahwasanya orang yang akan diberi syafaat adalah dari kalangan ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid. La yakunu musyrikan, bukan dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Wahazan asyartan ma'khuzan minal Qur'an. Dua syarat ini diambil dari Al-Qur'an. Dua syarat ini diambil dari Al-Qur'an. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Ya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Artinya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kama qala Allah Ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Ya, kecuali bagi siapa yang Allah ridhoi. Ai irtadallahu qaulahu wa amalahu wa huwa al-muwahhid. Maksudnya adalah Allah ridhoi ucapannya, amalannya, dan dia adalah orang yang bertauhid. Ya, dia adalah orang yang bertauhid. Jadi jemaah rahimahullah, yaitu izin Allah yang pertama, kemudian ya dari kalangan ahli tauhid, bukan dari orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa amal musyriku fayaqulullahu jalla wa'ala, adapun orang-orang musyrik, ya Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Ini siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang kafir itu, ya Allah nggak akan izinkan mereka diberi syafaat. Ya, Allah tidak akan izinkan kepada mereka diberi syafaat. Allah juga berfirman, ma lizalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Ya, bagi orang-orang zalim tidak ada teman akrab. Ya, bagi orang-orang zalim tidak ada teman akrab dan tidak ada pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat. Ya, yang bisa memberi syafaat. Allah juga firman, wa kam min malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an
illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u wa yardah. Surah An-Najm ayat 326. Dan berapa banyak malaikat yang di langit tidak bisa memberi syafaat, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Jadi jemaah rahimahullah, malaikat saja, malaikat ya, makhluk Allah yang ya selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu syafaat mereka enggak akan bermanfaat kecuali setelah izin dari Allah. Kecuali setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi siapa? Bagi yang Allah kehendaki. Bagi orang yang Allah kehendaki dan bagi orang yang Allah ridhoi. Ya. Jadi ya, ketika malaikat memberi syafaat kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Ya. Zakara syartain, ya, maka Allah menyebutkan dua syarat. Mimba di ayat zanallah lima yasha, ya. Siapa yang Allah izinkan, ya. Setelah izin dari Allah bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian syarat yang kedua adalah wayardoh, dan Allah ridhoi. Dan Allah ridhoi. Hadza huwa syaratus tsani, dan ini adalah syarat yang kedua. Wa huwa la yarda, dan Allah tidak redha illa an ahlil Islam wa tauhid, kecuali dari kalangan ahli Islam, orang-orang Islam, dan juga ahli tauhid. Wala yarda anil musyrikin, dan Allah tidak redha dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Izan asy-syafa'atu haqqun fatutlabu minallah jalla wa'ala, amma talabu syafa'a minal amwati fahuwa batilun. Demikian ya, syafaat adalah hak benar adanya, maka wajib diminta kepada Allah. Adapun meminta syafaat kepada mayit, orang-orang yang telah mati, ya, entah itu nabi, ya, orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, bahwa batilun, maka dia adalah batil, syirkun akbar, ya, syirik yang besar. Ya, fabatala qauluhum innahum yatlubuna minal amwati asyafa'ah, maka batillah perkataan mereka bahwasanya mereka meminta dari kalangan orang-orang yang mati itu syafaat. Ya, mereka menjadikan perantara orang-orang yang telah meninggal, ya, dengan alasan untuk meminta syafaat kepada mereka. Wa yaqulun asy-syafa'atu haqqun, dan mereka berkata syafaat itu hak, benar. Ya, anaqul na'am, kita katakan, kata Syekh, iya, memang syafaat itu ya ada, benar ada. Ya, tetapi ya walakin talabuha minal amwati batilun, tetapi memintanya kepada orang-orang yang telah mati adalah batil, ya, dan juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan qul lillahi asyafatu jami'an. Katakanlah Muhammad SAW, jadi Allah lah syafaat semuanya. Ya. Jadi karena syafaat itu milik Allah, tentunya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 44. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah rahimallah, mungkin itu yang kita bahas. Kalau kita lanjutkan pada temuan yang akan datang, insyaallah taala, apabila ada benarnya dari Allah, dan salahnya dari saya, kepada Allah yang mohon ampun. Subhanallah, sudah anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.